Lia Halim, fasilitator Talking. Selama kurang lebih 10 menit ke depan akan memberikan salah satu kuncian penting. Gimana caranya agar kita bisa meramu pesan yang sesuai dengan tujuan kita dan menyampaikannya dengan flow yang runut, susunannya benar. Sebelumnya sudah ada materi effective communication yang dibawakan oleh Imam Wibowo. Sekarang giliran saya nih ngasih contekan yang asik banget ya untuk teman-teman semua supaya bisa mempersiapkan komunikasi agar berjalan dengan flow yang mulus. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di tahap persiapan sebelum kita berdiri di depan orang banyak, yaitu bikin naskah atau skrip apa yang mau kita sampaikan. Repot amat ya mesti bikin skrip. Bikin naskah segala itu kayaknya kerjaan 2 kali ya. Jangan salah, bukan kerjaan 2 kali, itu kerjaan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi emang bener-bener repot kalau kita harus bikin skrip dulu. Tapi yang penting kan hasilnya. Pasti akan jauh lebih baik kalau kita membuat naskah terlebih dahulu dibandingkan on the spot langsung ngoceh-ngoceh di depan audiens kita. Karena ada bahayanya kalau kita nggak punya persiapan yang matang. Ini dari tadi saya pegang-pegang ini adalah contoh cue card. Teman-teman mungkin udah sering lihat ya cue card yang dipegang oleh MC atau oleh speaker. Tapi ada apa di balik cue card tersebut? Wah, ternyata teman-teman ya, yang ditulis di cue card itu benar-benar word by word. Terus nanti dibacain kata per kata gitu, dihafalin. Bisa dihafalin, tapi bisa juga setelah kita baca semua diserap inti-intinya, kemudian nanti dikeluarkan dengan bahasa kita sendiri ya. Memang repot sih, tapi setingkat kepala negara aja pakai naskah kok. Kalau mau bicara di depan orang banyak, kita bisa browsing deh naskah-naskah pidato presiden. Ya kalau ada yang nyeletuk, itu kan pidato kenegaraan, nggak boleh salah. Sama aja kita juga ngomong nggak boleh salah. Nanti kalau ada yang salah, kalau ada yang tersinggung, atau kita salah meletakkan kata jadi bahaya, nanti ada yang nuntut bla 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 bla. Panjang urusannya ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih manfaat kita bikin skrip terlebih dahulu? Kalau mau dihafalin, manfaatnya tuh ada 3T 2D. 1. Omongan kita jadi terstruktur. Opening, body content, closing itu strukturnya bener, proporsional, pas. Yang kedua, nggak melebar kemana-mana. Kalau orang Jawa bilang nggak bleber ya. Jadi tetap fokus, nggak ada pesan yang terlewat. Yang ketiga, tidak redundant. Maksudnya apa? Jadi kita tuh nggak bulet, nggak muter-muter di situ aja. Nggak ada pengulangan kalimat-kalimat ya. Kemudian yang keempat, 4 bener ya, itu kaitannya ke diksi. Kalau kita nulis naskah, kita bisa pikirin kata-kata atau vocabulary yang asik, yang tepat, yang bener tuh mau pakai yang mana. Kita bisa pikirin diksinya dengan baik. Yang kelima, berkaitan dengan durasi. Ini penting nih. Kan setiap kali kita ngomong nggak selalu bebas ya durasinya mau berapa panjang. Kadang-kadang ditentuin sama panitia. Ditentukan di dalam rundown. Jadi kalau kita bikin naskah terlebih dahulu, kita bisa ngitung tuh apakah durasi naskah kita, omongan kita nanti sudah pas dengan alokasi waktu yang diberikan oleh panitia atau yang ada di rundown. Nah, sekarang saya mau kasih tahapannya seperti apa. Pertama, tentukan ide yang mau kita sampaikan. Kedua, siapkan strukturnya. Opening, body content, closing. Di opening mau ngomong apa, di body content pasti ada message utama, ya kan? Di closing kita mau kasih kesimpulan kah, mau kasih punchline kah, itu nanti ada formulanya tersendiri ya. Di Talking diajarin dengan detail. Kemudian mulai nulis. Gimana nulisin kalimat pertama? Prinsipnya adalah write the way you talk. Sambil ngetik, sambil mulut kita bunyi.
langsung aja kita ngebayangin nanti kita tuh mau ngomongnya, hai apa kabar, itu langsung diketik gitu ya. Setelah jadi semuanya, hitung durasinya, kita baca ulang. Kalau ada yang nggak enak, kita revisi. Nah, ketika kita ngerevisi itu biasanya ketemu tuh, waduh ini ada kalimat yang nggak enak, ganti. Aduh ini katanya nggak tepat, ganti. Karena sebagai seorang public speaker, kita harus bisa mencari kata-kata yang berpower, ya, powerful words. Yaitu kata-kata yang gimana? Kata-kata yang relevan dengan topik, yang sesuai dengan level audiens kita, kemudian juga yang menggugah rasa audiens dan tidak menimbulkan konflik ya, tidak ada unsur ngejudge atau dehumanisasi. Contoh nih, karena tiap kata itu ada makna tersendiri. Misalnya gini, contoh yang ringan aja. Kalau teman-teman ke dokter bawa hasil ronsen, ya, si ronsen, terus dokter yang satu, aduh, gitu, satu kata dong, aduh, kan kita sebagai pasien derdek ya, gimana nih, gitu, kayaknya ada yang gawat nih. Tapi kalau dokternya bilang, oh, kita kan tenang dengernya. Padahal mungkin sama-sama setelah itu kita harus menghadapi operasi misalnya. Tuh bedanya kata-kata, walaupun satu kata tapi rasanya akan beda ya. Wah, waduh, dan oh gitu. Nah itu contoh kecil, contoh panjangnya banyak banget. Apalagi kalau kita bicara di depan orang banyak ya. Jangankan satu kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, itu harus kita pikirin benar-benar dampaknya dan rasa bahasanya untuk audiens kita. Nah teman-teman semua, itu yang bisa disampaikan oleh saya. Nanti akan ketemu di kelas bisa ya, untuk bisa mendapatkan materi yang lebih detail lagi. Terima kasih banyak, sampai jumpa.